Pemirsa, welcome back to the VOA Career Day. Sudah belajar banget kan? Tadi kita udah ngasih berbagai kisah-kisah yang mudah-mudahan membawa inspirasi buat pemirsa sekalian, yaitu mengenai saat tadi pertama-tama desainer untuk Barbie doll atau baju-baju fashionnya yang gini. Oh my gosh, she's gini looking all those. Dan yang juga kita sudah melihat tadi karirnya Andik Firmansyah yang ikut berlatih bersama klub DC United. Betul banget, tapi kan tadi saya juga sempat menyebut nih ya, yang namanya Indonesia itu semakin hari semakin dikenal di Amerika. Nah kalau misalnya pemirsa udah tahu dong pasti musik gamelan itu seperti apa. Gimana kalau misalnya musik gamelan di Amerika? Yang main gamelannya orang Indonesia? Oh enggak, justru kebaliknya. Wow. Yang main gamelan itu adalah mahasiswa dan juga mahasiswi dari universitas di Amerika. Pasti menarik tuh ya, Betul gimana nih? banget, kayak gimana tuh? Check out the story yang berikut ini. Alunan musik gamelan Jawa mengalun dari sebuah ruangan di Cornish College of Arts, pusat kota Seattle. Nampak para pemainnya adalah warga Amerika yang dengan serius menekuni musik tradisional Indonesia ini. Gamelan now is spreading, I think, outside of its culture of origin, and the appeal of the music is it's both accessible in terms of learning to play at the beginning level, but also very deep, so that you can immerse yourself in it for your lifetime. And players of great skill and players of limited skill can play together at the same time. Gamelan memang merupakan musik komunitas yang menyediakan ruang kepada setiap anggotanya untuk memberi jiwa bagi musik ini. Kekuatan gamelan diakui Jared Powell, profesor musik di Cornish, yang juga direktur kelompok gamelan bernama Gamelan Pasifika ini. The fascinating thing for me about gamelan was that it was a percussion orchestra, but one which was very integrated in terms of its concept and its tuning. And the music, you know, when you hear certain kinds of music, they touch you, they connect with you, you feel something on the level of your soul, you know. And I found that when I heard gamelan music. Mempelajari alat musik gamelan tak sulit karena dapat dipelajari dengan mendengar dan menirukan. Ini diakui salah satu anggotanya, Christina. Nje, nami kula Christina Sunardi. Kula tumut gamelan Pasifika niki dadi anggota. Dosen etnomusikologi di Universitas Washington yang fasih berbahasa Indonesia dan Jawa. Tapi kalau ada orang seperti anak kampus ini terus tahu ada gamelan ini, ya mau belajar, seneng. Jadi kalau udah sempat kenal, biasanya mau belajar gitu, mau tahu. Namun tak demikian bagi pesindennya yang untuk memahami lirik tembang yang dinyanyikan harus berupaya mencari terjemahannya. That's really hard. It's really hard because traditional Javanese music is sung in Kawi, which is old Javanese. And so if I go to look up what things mean or ask my friends or my professors, nobody knows. Gamelan Pasifika sendiri sudah menjadi bagian dari Cornish College of Arts sejak tahun 1980. And so we started by building our own instruments, really a complete gamelan, out of aluminum, which we could get here, surplus aluminum from Boeing. Kini, Gamelan Pasifika dikenal sebagai kelompok musik ansambel terbaik yang kerap tampil, terutama di pantai barat Amerika dan Kanada. Dari Seattle, Washington, Kartika Oktaviana, Alam Burhanan, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, itu tuh baru namanya mengharumkan nama Indonesia di kampus-kampus Amerika. Dan itu merupakan salah satu contoh ya kalau misalnya seorang murid asal Indonesia studi di Amerika, salah satu aktivitasnya yaitu membawa gamelan ke kampus di Amerika. Bener banget. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Amerika memang ada perkumpulannya, yaitu Permias atau Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika, dan mereka biasanya juga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Tapi ini bukan hal pertama loh, gamelan ataupun juga budaya-budaya Indonesia dipakai
untuk budaya di Amerika ataupun juga bisa masuk Hollywood. Dan pernah loh waktu itu, dan pas para pemirsa juga tahu ya, dari Lion King itu juga diambil wayang ataupun juga wayang kulit itu diambil dari Indonesia. Jadi banyak sebenarnya potensi budaya Indonesia gitu ya. Betul banget. Jadi kesempatan untuk datang ke Amerika itu bukan hanya untuk studi tapi juga untuk memperkenalkan kultur Indonesia. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, of course bisa langsung mencari perkumpulan Permias tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi kalau misalnya masih penasaran sekarang juga langsung aja dong tanya lewat Facebook kita yaitu VOA Pop News. Nah, kita ini udah banyak banget pertanyaannya. Iya. Dan salah satunya nih ada pertanyaan yang berikut ini. Kita ada pertanyaan dari Facebook dari Wildan ABD Muzib. Nah, dia pertanyaannya, buat pelajar di sana untuk bekerja paruh waktu mesti punya surat izin dulu atau tidak? Sama nggak dengan pelajar yang ada di Australia yang mesti mendapatkan surat izin terlebih dahulu? Thanks. Nah, mungkin saya bisa menjawab ya. Karena saya juga pernah sekolah di sini. Mungkin pertanyaannya adalah karena warga Indonesia yang belajar di Amerika. Untuk mengikuti, ada peraturannya memang, kita memang harus mempunyai izin untuk bekerja di luar dari lingkungan kampus. Tapi kalau misalnya kita bekerja di dalam kampus, itu sebenarnya tidak memerlukan izin, misalnya bekerja sebagai asisten dosen ataupun juga menjaga di library kampus itu nggak perlu surat izin. Tapi kalau misalnya kita kerja di luar kampus, misalnya ikut ataupun juga magang di sebuah LSM ataupun juga magang mungkin banyak tuh yang magang juga di VOA misalnya seperti itu contoh kasusnya, itu memang kalau di Amerika berdasarkan peraturannya harus mempunyai surat izin. Dan izinnya itu memang bermacam-macam, ada 2 tipe dan tergantung memang berapa lama kita akan bekerjanya. Emang ada peraturannya seperti itu kalau di Amerika. Betul sekali, dan semua informasi itu bisa langsung diambil biasanya di kampus-kampusnya disediain ya informasi untuk mendapatkan surat izinnya itu gimana. Ya. Dan surat izin itu nggak gampang juga didapat karena kita juga harus memberikan proposal kepada perusahaan ataupun juga institusi dan juga proposal kepada kampus kita bahwa kita akan bekerja di sini dan baru dikasih surat izinnya. Selama mengikuti peraturan gampang kok, yang penting patuh sama peraturannya gitu. Oke deh, thank you banget atas jawabannya, dan seperti Wildan tadi pemirsa jangan lupa untuk nanya-nanya nih di Facebook kita kalau misalnya ada komentar apapun, ada pertanyaan apapun soal karir dan juga kampus di VOA Pop News di Facebook dan juga lewat Twitter ya. Di @VOAPopNews. Tapi kalau misalnya lewat Twitter jangan lupa untuk hashtag VOA Career Day kalau misalnya ada pertanyaan apapun. Dan mudah-mudahan tadi karir-karir yang kita sampaikan tadi, mulai dari desainer untuk baju-baju Barbie dan juga gamelan Indonesia yang terkenal juga di Amerika, dan juga karir dari Andik Firmansyah memberikan inspirasi kepada pemirsa semua yang terus berjuang untuk karirnya di masa depan. Dan udah pasti in the next episode of VOA Career Day kita akan mengupas lagi karir-karir unik lainnya. And we'll see you next time on the next episode of VOA Career Day. Bye-bye.